Alhamdulillah, malam ini kita geser naik kelas menuju alinea kedua. Ya mudah-mudahan alinea keduanya bisa selesai malam hari ini. Karena kalau tidak nanti mukadimahnya enggak rampung-rampung. Boleh dilanjut? Tirukan saya ya. Wa asyhadu alla ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh afdhalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil aziz al-mu'jizatil mustamirrah ala ta'aqubis sinin wa bis sunan al-mustanirati lil mustarsyidin al-makhsusu bi jawami'il kalim wa samahatid din salawatullahi wa salamuh alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Alhamdulillah, ini kita udah baca bersama-sama alinea yang kedua. Diawali dengan kalimat syahadat tauhid. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita orang masuk Islam itu syaratnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau mengucapnya cuma satu, belum muslim. Ini penting untuk dibahas. Ya, ada orang kok saya yakin sama Allah, saya percaya sama Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi saya enggak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, orang yang seperti ini berarti percaya enggak sama Allah? Enggak. Kalau dia percaya sama Allah, dia pasti percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW. Karena Allah telah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya, sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan Allah Ta'ala, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tidak ada kalimat saya percaya sama Allah tapi enggak mau percaya sama Nabi, enggak ada. Kemudian yang berikutnya, percaya sama Allah, percaya sama Nabi. Saya percaya sama Allah, saya percaya sama Nabi, tapi saya pilih-pilih ajarannya, enggak bisa. Kalau udah percaya sama Allah, percaya sama Nabi, harus meyakini dan mempercayai semua ajaran Islam. Makanya kalau ada orang satu ajaran Islam tidak diyakini, enggak dipercaya sama dia, maka dia belum jadi muslim. Saat itu juga dia keluar dari agama Islam. Contoh, saya percaya sama Allah, saya percaya sama Nabi, tapi saya enggak percaya sama sholat. Saya enggak percaya sama zakat. Saya enggak percaya sama puasa, maka dia bukan muslim. Walaupun mengucapkan dua kalimat syahadat. Irtadda min asbabil irtidad. Itu sebab-sebab yang bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Jadi Islam itu bukan sekedar dua kalimat syahadat. Walaupun kita enggak boleh menghakimi seseorang. Percuma kamu mengucapkan dua kalimat syahadat kalau enggak boleh kita bicara seperti itu. Iya. Kalau ada orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sudah masuk Islam, karena kita nggak bisa meneliti hatinya. Yang saya sebutkan tadi kalau nggak diucapkan kan itu urusan hati. Kalau orang nggak mengucapkan seperti tadi, ya sudah dia muslim. Perkara hatinya punya keyakinan A sampai Z, yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak boleh menuduh ya dan menghakimi siapapun orangnya dengan kalimat kamu telah kafir, kamu telah kufur, kamu telah musyrik, dan seterusnya, kecuali kalau ada perbuatannya yang menunjukkan kemusyrikan. Ya,
atau ada perbuatannya yang menunjukkan dia telah keluar dari ajaran Islam dan keluar dari agama Islam. Nah, ini bahaya, gak gampang. Makanya hati-hati. Jangan suka musyrik-musyrikan orang lain. Iya. Ini fenomena kadang ada orang begini. Jangan terlampau muji-muji Nabi Muhammad SAW. Kamu tuh jangan terlampau muji-muji Nabi, puji-puji Allah. Jangan puji-puji Nabi. Nanti kamu mengkultuskan Nabi loh. Nanti kamu mengkultuskan Nabi. Puji-puji Allah. Jangan puji-puji Nabi. Nanti kamu mengkultuskan Nabi. Imam Nawawi menjawab. Ya, saya akan bahas kitab ini, enggak keluar dari sini ya. Bahas kitab ini. Kalau kita lihat Imam Nawawi tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat diawali dengan syahadat tauhid. Setelah wa asyhadu an la ilaha illallah, itu masih dijelaskan Allah itu bagaimana? Al-Wahidil Qahhar, yang maha sendiri, maha esa. Al-Qahhar, maha penakluk. Maha penakluk. Al-Karimul Ghaffar, yang maha dermawan dan maha memaafkan, mengampuni. Baru syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Pertanyaannya, titik sampai di situ atau ada kelanjutannya? Kalimatnya tadi itu titik sampai di situ atau ada kelanjutannya? Ada kelanjutannya. Kelanjutannya pendek atau panjang? Panjang. Yang panjang itu pujian untuk Allah atau untuk Nabi? Untuk Allah. Imam Nawawi hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah al-wahidil qahhar al-karimul ghaffar. Selesai. Cuman nambah 4 asma Allah. Betul ya? Cuman nambah 4 asma Allah. Apa itu? Al-wahid, al-qahhar, al-karim, al-ghaffar. Nambah 4 setelah syahadat tauhid. Tapi coba begitu syahadat Rasul bicara tentang Nabi Muhammad SAW, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Imam Nawawi nambahin wa habibuhu wa khaliluh, afdhalul makhluqin, al mukarramu bil Qur'anil aziz, al mu'jizatil mustanirati ala ta'uqub sinin wa bi sunanil mustanirati lil mustarsyidin, al makhsusu bi jawami'il kalim wa samatid din, shalawatullahi bla 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 sampai akhir. Paham maksud saya enggak ini? Artinya Imam Nawawi ngajari, kamu kalau nyebut Allah itu nyebut semakin banyak nama Allah bagus. Kamu kalau nyebut Nabi, nyebut semakin banyak keistimewaan Nabi bagus. Memang seharusnya kita kepada Allah, kepada Nabi begitu, muja-muji. Muja-muji itu ajaran Islam. Ada ajaran namanya ajaran lambe. Sorry bro ya. Ibadah lambe. Nah, lambe itu apa? Pokoknya lambe ya. Mulut dengan perangkatnya, betul kan ya? Ibadahnya lidah. Mulut, bibir, lidah ini punya ibadah. Lidah punya ibadah, mulut punya ibadah, tangan punya ibadah, wajah punya ibadah. Jadi ada namanya ibadah lidah. Lidah ini ibadahnya apa? Ya ibadah muja-muji. Ya, muja-muji. Apalagi ibadahnya lidah? Doa. Ya doa. Apalagi zikrullah. Zikrullah, muja-muji Allah itu bagian daripada zikrullah. Contoh, saya mau nanya sama yang hadir di sini dan pemirsa di rumah. Tolong jawab pertanyaan saya ya. Pelan-pelan saja. Kalau ada orang bicara begini ke Habib Novel, ini adalah Habib Novel yang ganteng. Loh, misal, boleh tahu saya ngomong begitu? Yang wajahnya enggak ke Arab, enggak ke Jawa, agak ke bule. Iya. Yang wajahnya teduh, menenteramkan hati. Sabar, saya lagi muji diri sendiri nih. Yang senyumnya tak menipu dan tak membuai, tapi menghilangkan segala luka dan duka. Saya nanya ini nih,
Ada orang muji begini, kebetulan yang dipuji sesuai kenyataan, misal gitu ya, sesuai kenyataan. Pertanyaan saya, orang ini lebay atau justru lagi melakukan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala? Pertanyaan. Jawabannya kita nggak bisa lihat hatinya orang, betul ya? Niatnya, oh tuh niatnya dia mau tuh paling ya nilai gitu ya. Apa nilai ki Indonesia ini apa? Modus. Punya niatan ini muji-muji padahal punya maksud tertentu. Itu hati, nggak boleh kita menghakimi, menghukumi hati orang lain. Syariatnya apa? Syariatnya memang kalau ada orang punya kemuliaan, ya, kamu menunjukkan kemuliaannya, kebaikannya, itu sesuatu yang bagus. Nabi bersabda dalam sebuah hadis SAW, seorang mukmin itu kalau dipuji maka roba imannya akan tumbuh, dia akan semakin kokoh, dia akan semakin bagus. Nah kalau dalam rangka pujian itu membuat orang yang tadi wajahnya murah senyum jadi semakin senyum, kalau orangnya itu tadinya wajahnya teduh jadi semakin teduh, kalau orangnya itu dermawan jadi semakin dermawan, maka pujiannya ini adalah sebuah ibadah. Ibadahnya namanya muji. Sampai di sini jelas? Oke. Lawannya, biar kita paham kalau ini ibadah, maka saya kasih lawannya. Ada orang begini, ini loh Habib Novel yang wajahnya penuh fitnah, ya, yang senyumannya menipu dan mengelabui, yang orangnya itu sok dan pelit, yang orangnya itu tak punya tenggang rasa dan tak peka. Saya mau nanya, orang seperti ini ibadah atau maksiat? Ibadah atau maksiat? Dohirnya ya, maksiat. Kalau yang ini maksiat berarti yang satunya lagi apa? Taat, paham? Yang ini mencela jadinya maksiat, yang ini memuji jadinya taat. Betul? Pertanyaan selanjutnya, berarti dia taat itu karena pujian atau bukan karena pujian? Karena pujian maka dia taat. Yang ini maksiat karena apa? Karena cacian. Betul seperti itu? Oke. Ini mulai asik.